Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengawas bina Kecamatan Sinakerta, yang saya hormati Ketua KKN Sinakerta, yang saya hormati para fasilitator daerah yang alhamdulillah ketiga-tiganya sudah hadir, yang saya hormati ketua panitia, yang saya hormati para kepala madrasah se-Kecamatan Sinakerta. Tadi sudah disebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan satu-satu lagi panjang. Yang saya hormati seluruh panitia, MC dan juga hadirin Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Sayyidul Anbiya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga sampai pada kita sekalian selaku pengikutnya hingga akhir. Amin. Terlebih dahulu pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kepala Kantor. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau dari agenda acara di Cipongkor itu sudah mengagendakan karena sudah ada pesanan bahwa untuk agenda di Sinakerta mohon dihadiri oleh Pak Kepala Kantor. Nah, sampai malam tadi beliau masih siap untuk hadir dan saya pun terus memantau dan mengkonfirmasi. Tetapi ini sayang, pada saat di perjalanan tadi saya sudah di perjalanan dan beliau mengatakan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya, angkat tangannya pun maafnya sampai 3 kali itu di dalam WA-nya. Itu beliau ada undangan dari kami yang mendadak karena ada exit meeting tentang hasil pemeriksaan BPK. Jadi hal ini tidak bisa diwakilkan ke yang lainnya karena itu terkait dengan badan pemeriksa keuangan yang wajib dihadiri oleh pimpinan. Jadi ini mohon maaf dan insya Allah kewajiban beliau akan hadir nanti, mudah-mudahan bisa di in kedua pada hari Rabu. Tadi sudah saya sampaikan dan fotonya tadi saya sudah sampaikan beliau, dan beliau mengucapkan jempolnya juga sudah ada 3 kali karena sangat respect melihat jumlah peserta yang cukup banyak. Itu permohonan maaf beliau dan insya Allah ada beberapa pesan beliau yang akan saya sampaikan secara utuh, yaitu terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Tentunya ini merupakan program pemerintah yang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia ini bahwa KKG kelompok kerja guru di Sinakerta ini ada 3, yang 2 sudah dari sejak awal, 1 itu sudah keluar, tapi yang terakhir yang ketiga itu di perjalanan. Dan kita bersyukur untuk Sinakerta ini 3 sudah mendapatkan bantuan pada tahun sekarang. Karena ini merupakan perjuangan yang perlu kita apresiasi untuk bisa dilaksanakan. Begitu juga tadi Pak Ketua KKM sudah menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan di Sinakerta. Tentunya ini dengan Pak Ketua KKM ini bukan baru sekarang ketemu, karena beliau adalah seangkatan, beliau sudah senior, masih kayaknya bujangan di dalam aja. Seangkatan dengan Pak Ketua, jadi dulu itu waktu di Balai Endah, kalau ada kegiatan pasti semua di awal tahun itu masuk ke kantor, juga ada informasi-informasi, itu juga diagendakan pada bulan-bulan pertama setiap ada gajian, setiap ada pertemuan. Begitu juga ada beberapa guru kepala juga ibu pokoknya juga sama dulu sering ke kantor. Kalau yang senior pasti sering di kantor karena kegiatan dulu itu tidak ada online, tidak ada istilah daring.
Jadi semua kegiatan itu bertatap muka, bertemu muka dan juga berhadapan-hadapan untuk informasi dan bertemu. Dan tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa ada satu yang hilang, itu tentang silaturahmi ya. Dengan adanya daring ini, tapi sekarang silaturahminya tidak tatap muka, tapi sekarang silaturahminya adalah berbasis virtual. Mudah-mudahan saja virtual dengan tatap muka ini bisa kita kolaborasikan, karena sekarang ini vaksin sudah mulai berjalan, virusnya sudah mulai, mudah-mudahan ini bisa mulai melemah dan kita sudah mulai kuat dengan kondisi yang sekarang, dan situasi darurat sudah mulai landai dan kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah diagendakan. Terima kasih untuk semua para pengelola madrasah, baik yang sudah berjalan lama senior juga untuk yang baru. Mohon ini kerjasama yang baik antara kepala madrasah dengan pengurus KKM dengan KKK, ini semua harus kerjasama dengan para guru dan tenaga kependidikannya. Ini harus satu irama, satu tujuan, karena di dalam mengelola lembaga ataupun satu pendidikan ini harus ada konsep bahwa ini adalah ada unsur-unsur yang harus diprioritaskan, yang harus kita kawal bersama antara pendidik, tenaga kependidikan, guru, siswa dan masyarakat. Itu semua harus berkesinambungan, saling mendukung dan saling bekerjasama untuk mencapai satu tujuan. Dan oleh karena itu makanya di dalam kegiatan-kegiatan apapun jenisnya kita ada komite yang diwakili oleh unsur masyarakat, juga orang tua, itu harus kita ikut sertakan, harus kita libatkan supaya mereka juga mengetahui kondisi di lembaga kita, kondisi dan situasi keberadaan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dan apa yang kita butuhkan, itu agar masyarakat juga bisa diikut sertakan dalam penyusunan rencana anggaran, penyusunan rencana strategis maupun yang lainnya. Ini supaya apabila nanti ada beberapa hal yang perlu bantuan dari masyarakat, itu dari awal sudah diketahui. Tentunya tadi ada beberapa madrasah yang sudah alhamdulillah sukses bisa terus meningkat, baik dari siswa maupun dari sarana prasarananya. Tentunya ini adalah merupakan progres yang patut kita banggakan, yang patut kita tiru, karena hal ini untuk Kementerian Agama bukan tidak ada anggaran yang untuk menyediakan sarana prasarana maupun fasilitas-fasilitas yang lainnya, tetapi karena Kementerian Agama itu berbasis Kementerian Pusat, tentunya anggaran itu adalah secara nasional. Tentunya kalaupun ada pasti sampai ke tingkat daerah itu hanya berapa poin saja, dan sampai dengan sekarang kami pun di madrasah itu sudah hampir 2 tahun, 1 tahun lebih lah gitu. Karena pada saat saya masuk, pada saat dilantik, pada saat itu adalah hadirnya ataupun adanya musibah darurat COVID. Jadi selama saya jadi kasih 1 tahun kemarin adalah kasih selama darurat COVID. Jadi baru bisa berjalan ke lapangan itu adalah mulai bulan-bulan sekarang ini. Nah, itu pun begitu juga dengan program-program dari pemerintah, dari Kementerian Agama Pusat itu ada, tetapi untuk tahun-tahun kemarin itu banyak yang direkomposisi untuk penanganan darurat COVID. Jadi ada beberapa program yang sudah tersedia, yang sudah dianggaran dari tahun 2019, maka pada tahun 2020 itu dialihkan untuk penanganan COVID, dan tahun 2021 sekarang pun masih darurat COVID-nya masih belum selesai, maka banyak kegiatan-kegiatan yang sampai hari ini masih belum bisa terlaksanakan. Dan untuk sarana prasarana mohon untuk kerjasama dan kreativitas dari Bapak dan Ibu para kepala madrasah ataupun para ibu bapak, apabila ada peluang dan ruang-ruang tidak hanya dari Kementerian Agama saja, itu silakan untuk bermitra, berkomitmen, karena dari Kementerian Agama itu sekarang itu sudah berbasis IT. Jadi kalau dulu bisa ada permohonan bisa dikawal langsung ke pusat, kalau sekarang itu sudah berbasis IT. Jadi pengawalannya itu langsung oleh masing-masing untuk memasukkan data di SIM Salpras
Kami pun dari Kementerian Agama Kabupaten hanya memantau untuk pelaksanaannya, dan penentuannya itu langsung dari pusat. Salah satu poin yang menjadi bahan pertimbangan adalah update data pengisian dari data emis itu yang perlu ditindaklanjuti, karena emis ini selain daripada penentuan anggaran, penentuan kegiatan-kegiatan, juga penentuan untuk sarana bantuan dari pemerintah pusat. Karena dalam emis itu semua lengkap, semua detail, semua ada. Jadi di mana dibutuhkan untuk kebutuhan data siswa ada, untuk sarana prasarana datanya juga sudah tersedia. Makanya bagaimana caranya, strateginya untuk pengisian SIM Sarpras itu harus kita kawal betul supaya jangan sampai lolos dan juga bisa berhasil. Hal ini tentunya tidak mungkin 1 tahun semuanya bisa mendapatkan, tetapi ada beberapa perwakilan yang mendapatkan, dan itu pun harus ada rekomendasi dari Kemenag, dari Kanwil, dan juga dari pusat. Hal itu titik awalnya itu dari Bapak dan Ibu semua. Makanya terus pantau untuk pengelolaan SIM Sarpras ini supaya informasinya tidak tertinggal, karena itu biasanya berbatas waktu. Nah itu, tapi saya yakin Bapak dan Ibu tetap semangat. Kalau tadi ada beberapa madrasah yang berdekatan dengan sekolah umum, dengan tetangga kita, dengan SD maupun dengan madrasah lembaga yang lainnya, ataupun madrasah-madrasah yang meniru kita juga sekolah umum berbasis. Nah itulah yang itu, padahal kita itu adalah kuncinya di sana, di keagamaannya. Tapi mereka pun meskipun umum, tapi keunggulan dari kita adalah ditiru juga oleh mereka. Makanya kita adalah yang menjadi unggulannya adalah dari sisi keagamaannya. Oleh karena itu, kalau sampai hari ini kita masih sarana prasaranya masih belum terpenuhi, masih belum lengkap, masih belum seperti mereka, tetapi kita punya unggulan yang oleh mereka pun ditiru dari kita. Jadi tetap kita bangga dengan madrasah, tetap kita semangat, dan keunggulan dari madrasah adalah harus kita jaga, harus kita kawal, dan harus kita tingkatkan. Jadi tetap kita kedepankan keunggulan-keunggulan yang ada di madrasah. Diharapkan para putra-putri kita yang sudah belajar di kita itu bisa lebih unggul dari mereka-mereka yang belajar di tetangga kita. Oleh karena itu, mohon Bapak dan Ibu, para kepala madrasah, para guru, dan juga tenaga kependidikan untuk sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk mengawal madrasah ini agar target capaian madrasah hebat bermartabat ini bisa tercapai, sehingga mereka pun yang meniru kita itu tetap kita yang menjadi unggulan. Tentunya hal ini ada beberapa strategi yang perlu kita kawal, yaitu kita harus bisa lebih dekat, bisa lebih instan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, supaya mereka, para orang tua juga hadir. Karena biasanya kalau masyarakat, kalau orang tua itu melihat figur di madrasah itu siapa, figur di madrasah ini yang menjadi pimpinannya siapa, dan bagaimana progres keberhasilan dari madrasah. Tentunya ini menjadi nilai jual bagi kita kepada para orang tua, dan orang tua harus kita berikan apresiasi dan layanan yang terbaik, sehingga mereka bisa mengetahui apa yang menjadi keunggulan di madrasah kita. Oleh karena itu, apabila ada siswa kita, apabila ada guru kita, apabila ada kepala madrasah kita ataupun lembaga kita yang sukses ataupun berhasil di dalam event-event ataupun lomba-lomba, silakan untuk dipublish, untuk diinformasikan kepada lingkungan. Tidak hanya di lingkungan pendidikan saja, tidak hanya di lingkungan lembaga kita saja, tapi juga harus diinformasikan kepada masyarakat setempat, lingkungan setempat, apalagi orang tua yang memiliki putra-putri yang usianya itu untuk bisa menitipkan putra-putrinya di madrasah kita. Hal ini perlu kita berikan dengan harapan apabila ada keunggulan dan
prestasi tersebut itu disampaikan, di harapan kami Bapak orang tua dan juga lingkungan masyarakat itu bisa mengetahuinya. Bagaimana caranya? Ya silakan Bapak dan Ibu, di Kementerian Agama itu ada penyuluh agama Islam, itu biasanya masuk ke majelis-majelis taklim ibu-ibu maupun pengajian-pengajian. Nah silakan titipkan informasi ataupun dampingi para penyuluh untuk bisa memberikan informasi tentang bagaimana progres perkembangan madrasah, bagaimana keunggulan-keunggulan madrasah, dan bagaimana apabila putra-putrinya bisa dititipkan di madrasah kita. Begitu pula di madrasah tentunya pengawas bina sudah jelas itu akan terus mengawal, dan juga selain daripada pengawas ya penyuluh yang di tingkat kecamatan, juga di tingkat kabupaten juga ada informasi media-media sosial yang sekarang ini sudah mulai terbangun, dan juga informasi-informasi ini sudah mulai melalui media sosial. Silahkan Bapak dan Ibu, di Kementerian Agama itu ada media WhatsApp, ada juga FB, ada juga Instagram, dan juga yang lain-lainnya di web sana. Itu silahkan apabila ada kegiatan-kegiatan atau ada prestasi-prestasi untuk disampaikan. Nanti ada di Kementerian Agama bagian humas, atau nanti kalau tidak ke humas ke seksi Pemma terlebih dahulu, itu nanti untuk bisa dipublish. Kalau sudah masuk di media di tingkat kabupaten itu ranahnya sudah sampai ke tingkat nasional, karena web Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat di Jabar itu hanya ada 2 yang memiliki kewenangan untuk sampai ke tingkat nasional, karena yang lainnya itu biasanya personal hanya di kabupaten kota setempat, tapi untuk KBB itu webnya itu sudah kerjasama dengan Kementerian Agama Pusat. Jadi informasinya nanti akan tersampaikan, akan terbaca oleh seluruh masyarakat di tingkat nasional. Banyak sekali yang menanyakan ke kantor juga, apabila saya punya anak usia sekian tetapi ingin sekolah ataupun belajar di madrasah, tetapi dia ingin ada unggulan dari tahfidnya misalnya, atau ada keunggulan dari hal-hal lainnya. Nah ini perlu dikawal oleh kita, makanya keunggulan-keunggulan yang ada di madrasah kita silakan untuk bisa ditampilkan. Tentunya untuk bisa mengawal keunggulan ini Bapak dan Ibu, tidak hanya keinginan saja, tidak hanya dipublish saja, tapi harus diisi dari mulai perencanaannya, dari kurikulumnya, dan juga dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga apabila nanti ada event-event ataupun ada lomba-lomba, silakan untuk hadir dan silakan untuk mengikuti. Syukur-syukur target kita berhasil, tapi kalaupun tidak berhasil pada saat itu, silakan saja nanti dibuat spanduk ataupun baliho. Mohon doa restunya siswa ini sedang mengikuti lomba ini di event ini tingkat nasional ataupun provinsi ataupun internasional. Itu supaya bisa terlihat oleh masyarakat bahwa di madrasah kita juga ada potensi-potensi yang bisa membanggakan Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu tentunya hal ini kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder yang ada di madrasah untuk bisa membangun hal ini, untuk bisa menuju madrasah yang hebat dan bermartabat ini perlu perjuangan, perlu pengawalan, dan juga perlu kerjasama yang baik. Tentunya dengan konsep komitmen dan juga disiplin dan tanggung jawab, supaya komitmen untuk bisa memajukan madrasah, disiplin dalam melaksanakan pelaksanaan tugas kegiatannya, dan juga bertanggung jawab untuk keberhasilan mereka. Itu yang terkait dengan agenda-agenda gambaran tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua KKM dan juga para Pak Ketua Pokjawas, sehingga seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran di Sinakerta ini saya yakin bisa maju, bisa bersama dan kompak terus untuk kebersamaannya. Terima kasih, dan selanjutnya karena hari ini saya masih ada agenda yang lain, dan untuk kegiatan tentang materi
kebijakan tentang PKB tentunya tidak dijeda dulu, tapi akan saya langsungkan supaya tidak 2 kali naik, dan sekaligus setelah ini nanti ada materi